Kembali lagi bersama saya dan Bapak Dr. Pratama Persada. Kami akan melanjutkan mengobrol mengenai cyber surveillance dan recognition. Bapak tadi menyampaikan tentang penyadapan ya Pak. Saya ini sebagai milenial sendiri ini kan kalau mendengar cyber surveillance dan recognition mungkin saya juga langsung tertujunya ke penyadapan. Lalu ada nggak sih Pak alat yang mungkin apakah mereka itu punya alat khusus untuk melakukan penyadapan dan dari mana sebenarnya alat penyadapan ini diperoleh Bapak? Gini, ketika kita berbicara masalah cyber surveillance gitu atau reconnaissance gitu, itu sebenarnya baru langkah awal sebelum dilakukan penyadapan gitu. Jadi artinya nggak beda gitu. Kalau penyadapan itu istilahnya intersepsi gitu, ya kan. Nah, ketika kita berbicara masalah intersepsi, banyak metode yang bisa digunakan. Jadi kalau kita berbicara penyadapan, ada banyak cara yang bisa kita gunakan gitu. Karena penyadapan itu tergantung media yang akan kita sadap gitu. Misalkan kita mau menyadap telepon gitu ya kan. Nah, di situ ada nih jenis alat sadap, ada yang lawful intercept gitu. Lawful intercept itu alat sadap yang kita konekkan ke operator gitu. Itu yang boleh cuma aparat penegak hukum gitu ya kan. Sebenarnya semua penyadapan nggak boleh gitu. Cuma saya ngasih tahu ini yang boleh connect itu ke aparat penegak hukum gitu. Kemudian ada tactical intercept gitu. Tactical intercept itu adalah penyadap yang bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa ke backpack, bisa taruh di mobil gitu. Dia fungsinya untuk melakukan active interception gitu. Jadi dia seolah-olah membuat fake BTS, membuat BTS palsu begitu, sehingga ketika ada telepon dalam jangkauan BTS ini gitu, dia akan masuk ke dalam BTS palsu ini. Begitu masuk ke BTS palsu, semua komunikasinya bisa diambil sama si penyadap ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah passive intercept. Passive intercept itu mirip seperti surveillance, tapi ini melakukan pengambilan informasi gitu, pencurian informasi. Jadi kita bisa mengawasi kita mau nyadap BTS mana nih gitu. Jadi semua komunikasi menggunakan BTS itu bisa kita ambil semuanya gitu. Kemudian ada hybrid, itu adalah gabungan antara yang taktikal, yang aktif dengan pasif gitu. Nah, alat-alat yang digunakan untuk misalkan negara tentu tidak bisa dibeli oleh masyarakat biasa atau perusahaan. Kenapa? Karena ini adalah alat yang memang sangat bahaya sekali kalau dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkompeten gitu, atau dikuasai oleh organisasi yang memang tidak berhak melakukan itu gitu. Jadi yang boleh beli itu aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan gitu, aparat intelijen, ya kan, kemudian narkotika, terorisme gitu, berhubungan dengan itu. Karena ketika kita beli alat itu, si penjualnya ini yang ada di luar negeri itu pasti minta namanya end user certificate. End user certificate itu memastikan bahwa yang beli itu adalah institusi pemerintahan gitu. Itu untuk penyadap-penyadap konvensional. Tetapi ketika sekarang basis komunikasi masyarakat sudah data gitu, banyak alat-alat gitu yang dijual secara bebas gitu dan bisa kita beli gitu. Jadi sekarang nih saya mau nyadap HP-nya Mbak Titis gitu. Saya beli sistem ada malware gitu. Kemudian saya bisa ngakses handphonenya secara fisik Mbak Titis gitu. Ya 10 detik lah gitu. Saya kirim link, saya install, begitu saya install selesai semuanya kehapus, tidak ada aplikasi yang ada di handphonenya kelihatan gitu. Tapi saya bisa memonitor handphonenya Mbak Titis gitu. Bisa itu bisa kita beli secara online juga bisa gitu. Kalau alat-alat sadap yang konvensional yang biasa gitu, sebenarnya diglodok juga bisa. Misalnya telepon, paralel telepon gitu, atau kita nyolok ke kabel itu juga bisa kita beli gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara alat sadap yang profesional gitu, itu belinya harus beli khusus gitu. Dan memang harus mendapatkan izin gitu. Dan izin itu bisa didapatkan kalau yang beli itu adalah institusi negara gitu. Sekarang selain penyadap untuk jalur telepon biasa gitu, ada yang 2G, 3G ya kan, yang berbasiskan GSM gitu. Sekarang juga ada penyadap untuk misalkan jalur data gitu, udah mulai ada gitu. Penyadap untuk 4G itu udah mulai ada gitu. Dan itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Tapi kalau
alatnya itu alat yang tidak profesional gitu, tapi bisa juga digunakan untuk penyadap gitu, bisa digunakan untuk melakukan penyadapan, itu bisa kita beli bebas. Dan kalau itu sudah kita pasang, tidak hanya percakapan telepon yang bisa kita monitor gitu. Percakapan WA, percakapan Line, percakapan Telegram, kemudian akun medsos, kemudian email, telepon, kameranya pun bahkan bisa kita kontrol. Mikrofon bisa kita kontrol gitu. Makanya agak membahayakan juga. Makanya hati-hati sekarang. Tapi sebenarnya masih ada ya Pak ya yang bisa dibeli. Ya maksudnya kan seperti pelaku penyadapan seperti e-commerce kemarin mungkin kan seperti Tokopedia. Jadi akhirnya kan datanya tercuri. Kalau itu bukan penyadapan ya kalau Tokopedia ya. Gitu. Kalau Tokopedia itu pure dia melakukan hacking gitu. Baik. Kalau kita berbicara masalah penyadapan, itu kan kita melakukan intersepsi di tengah komunikasi. Jadi ada orang sama orang dia berkomunikasi, nah kita ada di tengah-tengah sini. Fungsinya apa? Untuk mencuri informasi, untuk mengubah informasi, untuk merusak informasi, untuk menggandakan informasi begitu. Namanya kan nyadap kan gitu di tengah jalan gitu. Baik. Jadi fungsinya untuk mengambil informasi yang ditransaksikan. Kalau Tokopedia dia masuk ke dalam satu sistem dan dia mencuri isinya. Baik. Gitu. Jadi dia pencurian informasi itu bukan penyadapan informasi. Baik, tapi ada perbedaan nggak Pak antara alat yang pro dan tidak? Itu kan tadi kan berarti kan pelaku ya yang ada lah, dari harganya aja udah pasti berbeda. Manfaatnya, fungsinya Bapak? Gini, pertama dari harga, ya kan. Kalau alat penyadap profesional, kalau yang pakai untuk negara, minimal harus 100 miliar lah harganya. Baik. Kalau untuk nyadap yang biasa-biasa aja, yang kita bisa beli di internet gitu, paling subscription-nya nggak nyampe $1.000 gitu. Per tahun gitu. Bisa kita beli dengan harga yang murah. Fungsinya, kalau misal profesional, ya dia bisa digunakan tanpa melakukan akses terhadap fisik targetnya gitu. Jadi berarti itu komunikasi nih, ya komunikasi aja gitu. Saat tengah jalan saya bisa menyadap berarti selagi komunikasi apa dengan siapa, isinya apa bisa saya ambil gitu, ya kan. Tapi kalau misalkan yang murahan gitu, yang murahan itu kita perlu melakukan akses terhadap device-nya gitu. Minimal kita nyuruh dia ngeklik lah link yang ada yang kita kirimkan gitu. Harus ada yang dilakukan harus oleh ada yang dilakukan ya? Si targetnya gitu. Sehingga apa? Sehingga memang kadang-kadang tidak jalan gitu. Kadang-kadang tergantung awareness dari si targetnya gitu. Baik. Misalkan ini nih Facebook Anda sudah harus diperbarui gitu, diupdate gitu. Ini linknya untuk update gitu. Nah kalau orang nggak ngerti gitu, asal klik aja gitu. Itu udah nginstal malware ke handphonenya, handphonenya udah bisa kita take over gitu. Tapi kalau dia aware gitu, wah apaan, mana ada saya ngupdate nggak dari sini, saya langsung dari aplikasinya, kita nggak bisa gitu. Atau misalkan kita punya akses fisik, misalkan pacaran gitu sama pacarnya gitu, pacarnya kayaknya suka selingkuh nih gitu, ya kan? Diambil handphone pacarnya, kemudian dikirimin link, dipencet sendiri sama dia, selesai dibalikin lagi. Bisa dimonitor gitu, nggak usah pakai cloning WA, nggak usah pakai apa-apa gitu. Dan itu harganya sekarang yang murah juga ada yang cuma $200 gitu, yang harga $100 itu ada gitu. Yang pro juga pastinya tidak terjangkau Pak untuk yang penyadap abal-abal. Pasti nggak akan terjangkau, pasti nggak akan terjangkau. Kecuali kalau misalkan ini ya non-state actor ya gitu, atau perusahaan-perusahaan besar gitu, mungkin kejangkau gitu, mungkin terjangkau. Mereka punya duit gitu, tapi sampai saat ini sih yang pengetahuan saya gitu, agen-agen penjualan alat intercept ini dia tidak menjual kepada perusahaan-perusahaan, dia tidak menjual kepada organisasi-organisasi non pemerintah begitu, sehingga semoga sih aman ya gitu. Kecuali kalau kita berbicara black market ya, kita nggak tahu di sana semuanya gelap, kita beli apa aja bisa gitu. Tapi secara resmi mereka harusnya tidak menjual alat-alat intercept ini kepada perorangan atau kepada organisasi non-government yang memang bertanggung jawab terhadap penyadapan tersebut. Nah, kita kembali lagi ke cyber surveillance dan reconnaissance nih Pak. Tadi kan Bapak ada nih alat-alat mungkin kan untuk menuju ke sana ataupun dari SDM-nya mungkin bisa. Tapi ada nggak sih kita nih sebagai pengguna gadget untuk mengetahui atau tahu apabila HP kita atau gadget kita tuh sedang disadap istilahnya Pak? Ketika kita berbicara masalah penyadapan,
teknologi penyadapan itu berkembang dari waktu ke waktu. Zaman dulu ketika orang melakukan penyadapan, ya ketika teknologinya belum sebaik sekarang, kita ngerasa kadang-kadang, wah waktu nelpon ini kok suaranya kayak robot mendadak nih, lawan bicara kita gitu, atau mendadak putus padahal sinyalnya full, gitu ya kan. Nah itu adalah beberapa indikasi bahwa handphone kita ini disadap, gitu. Tetapi saat ini, ketika teknologi semakin pesat berkembang, internet semakin lebar bandwidth-nya, gitu, percakapan seseorang dengan orang lain, gitu, ketika dilakukan proses intersepsi atau penyadapan, itu nggak akan terpengaruh. Jadi kita nelpon itu udah kayak kita nelpon biasa saja, gitu. Walaupun kita disadap di tengah jalan, kita tidak akan merasakan perbedaannya ketika kita disadap, apalagi ketika penyadapannya digunakan sistem lawful intercept, jadi langsung nyolok ke operator, gitu. Kita malah sama sekali nggak akan merasa bahwa kita ini disadap, gitu. Kalau untuk tactical intercept, gitu, yang menggunakan BTS, fake BTS palsu, gitu. Ketika kita melakukan penyadapan dengan tactical intercept, gitu. Zaman dulu memang kadang-kadang putus gitu karena alatnya kurang bagus gitu, channelnya kurang banyak gitu, sehingga ketika memforward komunikasi dari fake BTS ini ke BTS originalnya kadang-kadang terjadi gangguan gitu, sehingga kualitasnya turun atau nggak nyambung, akhirnya putus gitu. Nah sekarang nggak kayak gitu. Apalagi ketika penyadapan itu dilakukan menggunakan malware, gitu. Kita injeksi malware ke handphonenya, kemudian kita ambil semua datanya. Nggak akan kerasa kita, karena handphone kita ini bisa kita gunakan normal. Untuk nelpon juga bisa, untuk medsosan juga bisa. Ketika kita cek aplikasinya, nggak ada di situ aplikasi malware-nya, gitu. Nggak bisa kita mendeteksi itu. Tetapi ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan. Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh dalam handphone kita. Apa gitu. itu, Pak? Misalkan kita langganan data 10 giga gitu. Biasanya habis sebulan ini. Ternyata dalam waktu seminggu udah habis nih. Padahal kita ngaksesnya biasa, nonton YouTube juga biasa, ngakses email biasa gitu. Nah, ini kita harus waspada. Jangan-jangan di dalam ada satu aplikasi atau ada program gitu yang makan bandwidth kita. Untuk apa? Untuk ngirimin data-data yang ada di handphone kita gitu. Ya kan, kita harus curiga itu. Yang kedua, handphone kita cepat panas, gitu. Baik. Kita melakukan percakapan biasa, gitu, nelpon biasa, gitu, tapi mendadak panas. Bahkan ketika handphone ini idle, kita taruh di meja, gitu, mati, standby, gak kita ngapain, kita pegang anget nih, panas atau anget nih. Wah berarti ada masalah nih. Kita nggak main game, kita nggak main nelpon, gitu. Nggak main medsos, tapi kok anget ini handphone ini. Berarti ini kerja keras nih handphone ini, gitu. Nah kita harus waspada di situ. Ya, wah ini ada yang kerja di background ini di handphone kita, gitu, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita sekarang handphone murah itu udah canggih-canggih, speknya udah tinggi-tinggi, gitu. Nah ketika kita punya handphone yang biasa kita gunakan itu lancar untuk main game, lancar untuk WA, lancar untuk medsosan, lancar, gitu. Mendadak handphone yang speknya tinggi ini tiba-tiba rasanya lambat sekali, gitu. Nah, berarti situ ada masalah. Ini ada yang kerja ekstra di handphone kita, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu menjadi lambat, gitu. Baik. Nah, ada yang kerja di background. Nah, kadang-kadang kalau kita cek menggunakan mata biasa, gitu, nggak akan ketahuan di dalam processing handphone kita, baik di Android ataupun iOS, gitu, nggak akan ngedetect sistem apa yang jalan itu, gitu, karena di hidden sama dia. Kalaupun ada, itu disamarkan dengan misalkan sistem 32.dll atau apa, gitu, sehingga kita tidak tahu bahwa itu ada malware penyadap, gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Baik. Gitu, ya kan. Nah, ternyata nggak bisa di ini. Nah, iya. Jadi tanda-tanda seperti itu harus membuat kita waspada, gitu. Jangan-jangan ini di handphone kita ini ada sesuatu, gitu. Jangan-jangan ada yang ngambil sesuatu di handphone kita, gitu. Apalagi kalau misalkan kita punya ini pinjol, gitu. Wah, udah. Kalau misalkan milenial ini sudah install aplikasi pinjol, gitu ya, karena dia mungkin butuh
duit dadakan gitu. Udah jangan harap data di handphonenya itu aman. Udah pasti diambil sama si pemilik pinjolnya itu gitu. Karena begitu kita install, kita harus tekan yes nih. Apa namanya, akses kepada data, yes. Akses kepada phonebook, yes. Akses kepada galeri, yes gitu. Akses kepada apa namanya, kamera, yes. Semua diyesin semuanya gitu. Begitu diyesin semuanya, karena kalau nggak ngeyesin dia nggak bisa install aplikasi, nggak bisa utang gitu. Akhirnya kita diyesin, apa yang terjadi? Habis semua handphone kita diambil alih isinya oleh si pemilik pinjol tersebut gitu. Dan terutama itu adalah pinjol-pinjol ilegal gitu. Sehingga digunakan untuk apa? Digunakan kalau misalnya kita telat bayar atau kita nggak bayar, akhirnya apa? Yang diteror bukan kita, yang diteror atasan kita, teman kita, saudara kita gitu. Gambar-gambar foto kita dipublikasikan gitu, ya kan? Karena apa? Karena kita sudah memberikan akses kepada mereka. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya kita ketika kita memiliki device, kita harus ngerti benar apa yang kita pasang di device kita. Gitu. Zaman dulu orang melakukan hacking itu targetnya adalah komputer. Zaman dulu ya gitu. Ketika handphone masih jarang. Sekarang ada 178 juta penduduk Indonesia yang connect ke internet gitu. 86%-nya itu connect menggunakan handphone. Jadi pemilik handphone atau handphone ini adalah target baru dari orang-orang yang pengen ngambil data gitu, yang nyuri data gitu. Karena di handphone kita ini isinya udah banyak sekarang. Handphone kan tidak dipakai untuk nelpon sama SMS doang sekarang. Iya, Pak. Dipakai untuk medsos, dipakai untuk internet banking, dipakai untuk transaksi, ada dompet digital di situ, ya kan? Pak. Hampir semuanya menggunakan handphone gitu. Sehingga semua orang Indonesia itu rawan terhadap peretasan handphone gitu. Makanya ketika dulu kita berbicara, ya kita harus mengantisipasi pasang antivirus di komputer gitu. Sekarang juga sama. Di handphone pun harus pasang antivirus gitu, anti malware. Supaya ketika ada orang mencoba masuk ke handphone kita, ya kita agak merasa aman gitu. Obrolan sama Titis tadi jadi semakin menarik ya sama narasumber. Dan kita jadi lebih paham tentang apa itu cyber surveillance dan apa itu reconnaissance. Kalau menurutmu tadi wawancaranya gimana? Nah iya bener banget, karena aku jujur aja aku awalnya nggak ngerti nih cyber surveillance yang dimaksud ini seperti apa, terus bentuk-bentuknya seperti apa. Tapi tadi sempat dijelasin ya sama narasumber kita, kalau kita punya HP nih misalnya tiba-tiba panas sendiri, terus paket datanya juga cepat habis, padahal itu kita pemakaian normal. Gitu. Iya benar. Ada sesuatu tuh ya, iya, kayak harus mungkin kita ada lagi diintai gitu. Iya bener banget, kayak gitu. Tim kreatif Cyberwall juga berhasil mengumpulkan beberapa video yang membuat kita mudah untuk memahami sistem kerjanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen program Cyberworld di kanal YouTube Mata Milenial Indonesia TV.